kita bisnis kecil ya terutama ya, nggak akan tumbuh kalau produknya itu sama terus-terusan. Halo Sobat Laku, ketemu lagi kita ya. Gimana kabarnya? Sudah banyak ilmu yang diambil dong ya dari podcast Lika-Liku Laku yang sudah berjalan beberapa episode kali ini ya. Dan seperti biasa, saya Tommy Prabowo ketemu lagi untuk menyapa Sobat Laku. Dan untuk Sobat Laku yang mungkin sekarang baru bergabung gitu ya, mungkin ngelihat promonya atau sudah penasaran banget nih sama narasumber kita yang satu ini. Selamat bergabung. Sekali lagi Lika-Liku Laku ini merupakan seri podcast di mana setiap episodenya saya Tommy Prabowo akan selalu menghadirkan pelaku usaha ya, business owner atau mungkin bahkan pakar-pakar dengan expertise mereka yang akan hadir untuk kita ajakin ngobrol ya, menggali berbagai macam informasi, kemudian juga semoga sih ini bisa memberikan edukasi nih dan juga mungkin ngasih inspirasi juga untuk Sobat Laku yang saat ini sedang menjalankan bisnis kalian atau mungkin juga yang baru mau mulai ya. Sudah ada nih Tom rencananya, modal sudah mulai disiapin juga gitu ya, kira-kira mau mulainya seperti apa, mulai dengan apa, gue harus bagaimana. Ini nih tempatnya untuk Sobat Laku ya, belajar banyak tentang lika-liku dari bisnis, karena disinilah tempat untuk Anda bicara aneka lika-liku agar usaha Anda biar laku ya. Boleh minta tepuk tangannya nih Sobat Laku? Yes. Kapan lagi ya podcast ada tepuk tangan sekencang ini ya, luar biasa banget nih. Yang pasti kali ini bakalan jadi satu episode yang luar biasa banget karena saya yakin banyak sekali di antara Sobat Laku yang saat ini sedang menjalankan bisnisnya atau mungkin bahkan baru memulai bisnisnya, bingung nih soal cash flow itu seperti apa ya, pengelolaan keuangan itu seperti apa nih, bagaimana kita pembukuannya gitu ya paling tepat tuh seperti apa untuk memulai usaha dari Sobat Laku. Nah, yang bakalan datang nih, bakalan ngobrol-ngobrol langsung dengan Sobat Laku. Ini kayaknya podcast kita malah collab ya. Karena dia sebenarnya juga punya podcast sendiri gitu ya sebagai financial advisor yang sudah cukup lama. Jadi kalau berbicara soal ilmu literasi keuangan, waduh udah belasan tahun sih. Lebih dari 12 tahun tentu saja ya. Dan kalau Sobat Laku ngikutin gitu ya, Descartes ini merupakan ya podcastnya ada, YouTube channelnya ada, dia nulis juga, website-nya juga benar-benar update. Tapi yang paling penting adalah beliau adalah seorang pejuang literasi keuangan di mana pengen banget gitu ya semua orang bisa belajar tentang bahasa literasi keuangan ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Ibaratnya bahasa manusia aja. Nah, kita akan belajar banyak dari beliau dan hari ini kita akan belajar banyak tentang cash flow. Jadi menurut Tommy sih paling benar sambil dengerin podcast kita kali ini sambil disiapin buku catatannya gitu ya untuk dicatat nih ilmu-ilmunya kira-kira nanti yang bisa diimplementasikan nih untuk Sobat Laku akan seperti apa. Langsung saja ini hadir di studio Lika-Liku Laku Podcast. Kita akan undang founder dari Descartes, ini dia Andika Descartes. Ini agak-agak kontradiktif ya. Selain mungkin saldonya beda, jumlah rambut juga beda nih kayaknya. Halo, Mas Andika apa kabar? Baik Mas Tom. Salam sehat. Salam sehat. Ini kayak collab ya kita ya berarti Iya. ya. Lika-Liku Laku Podcast collab sama Descartes Podcast ini luar biasa. Thank you banget sudah mampir kali ini. Berarti hari ini kita benar-benar akan ngambil nih ilmu dan juga perjuangan Mas Andika sendiri sebagai seorang pejuang literasi keuangan yang sudah belasan tahun gitu ya. Mungkin boleh disapa dulu Sobat Laku yang menyimak podcast kita kali ini di Lika-Liku Laku dan juga mungkin sedikit dikasih flashback, mungkin sedikit intro juga, memperkenalkan diri juga untuk Sobat Laku yang mungkin belum kenal nih sama Descartes ini. Silakan. Oke, terima kasih sudah mengundang saya Mas Tom dan teman-teman semuanya, Sobat Laku yang menonton acara ini. Jadi memang kalau saya sendiri sekarang sebagai financial consultant ya, kemudian kita juga ada beberapa UMKM yang kita pegang, ada bisnis-bisnis kecil yang kita pegang. Jadi so far mudah-mudahan ketika kita nanti sharing tentang cash flow atau tentang bisnis skala UMKM akan bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Dan kenapa saya suka menggunakan bahasa yang sederhana? Bukan karena itu yang saya pilih Mas Tom, karena memang saya ngertinya kayak gitu. Kalau saya pinter, mungkin saya gunakan bahasa yang jauh lebih complicated. Cuman nggak mampu saya. Jadi ya udah, ini yang akan kita bahas penggunaan bahasa jalanan lah ya ibaratnya gitu sih.
Tapi ini yang sepertinya semoga semakin banyak sobat laku yang merasa related dan akan bisa lebih gampang gitu nyatetnya. Dan kira-kira gimana nih buka warung kita nih Mas Andika gitu. Tapi sedikit nih, kenapa Mas Andika penting banget sebagai bintang tamu kita di Lika Liku Laku Podcast kali ini adalah karena menurut statistik nih ya sobat laku dari Kemenko Bidang Perekonomian yang dirilis di bulan Mei 2021 gitu ya. 61% PDB Indonesia ini bersumber dari bisnis UMKM. Nah, walaupun demikian, ini udah jadi sumber PDB yang cukup kenceng gitu ya untuk Indonesia. Tantangan yang paling utama untuk masyarakat saat ini sebagai pelaku bisnis, apalagi di masa pandemi adalah ternyata banyak sekali di antara para pelaku UMKM atau business owner yang ternyata pengelolaan keuangannya belum baik gitu ya, belum tepat, Iya. nggak ngerti cash flow-nya, nggak ngerti bagaimana nentuin HPP, kemudian juga ini tuh sebenarnya untung yang bisa dimasukin lagi ke modal atau enggak, atau mungkin malah bisa ekspansi segala macam, itu ternyata mereka masih cukup awam gitu, dan inilah yang harus kita pelajarin bareng-bareng dari Mas Andika sendiri gitu ya. Tapi Monday Talk masih jalan? Masih jalan. Kak Kanda bagaimana nih bertemu dengan para pendengar Descartes? Ya, happy lah ya. Happy lah ya. Oke. Baik, mungkin sedikit dari pandangan Andika sendiri sebagai seorang financial advisor gitu, financial consultant. Dan juga serunya adalah kita berarti tidak hanya mendengarkan kepakaran dari Andika dari sisi finansial, tapi juga beliau adalah pelaku gitu ya, karena memang juga punya industri UMKM sendiri gitu ya. Lagi buka usaha apa sekarang dan menjalankan apa saja, Andika? Kita sekarang ada media agency, kemudian kita ada online magazine, terus mungkin sebentar lagi kita akan collapse atau merger dengan usaha kecil di bidang konstruksi kecil gitu, jasa konstruksi kecil. Ya sementara itu yang kita pegang. Wow, ini luar biasa baru juga ya kolaborasi dengan industri-industri konstruksi kecil gitu. Iya, Nanti kita lihat sih ya bagaimana update-nya dari Descartes ini sendiri gitu. Nah, mungkin kita lihat dulu ya bagaimana geliat bisnis UMKM dari kacamata Andika sendiri sampai dengan mungkin pandemi, bahkan secara pasca pandemi ini seperti apa nih? Geliatnya seperti apa? Oke, memang betul ya yang dibilang tadi ya, bahwa ekonomi di Indonesia itu sangat ditopang oleh UMKM, itu betul sekali. Tetapi kita sekarang menghadapi masa yang sangat challenging, di mana itu berbeda dengan kondisi krisis ya, tahun 97, 98, 2008, 2009. Ya. Kita sudah mengalami dua krisis tersebut, Ya. ya kan? Di dua krisis tadi, UMKM kita bisa survive, ya, bisa tahan banting. Bahkan ketika kalau ingat Mas Tommy kan pasti hidup di era itu juga gitu kan, karena sudah senior. Wawasan mungkin, karena kalau saya sih lebih ke wawasan. Usia masih angkatan baru sebenarnya. Jadi kan banyak sekali perusahaan besar yang Itu open minded mas. perusahaan besar yang harus bangkrut gitu kan. Ya. Di tahun-tahun tersebut UMKM masih survive. Ya kan? Dan perlu kita ingat juga bahwa di era tersebut banyak sekali UMKM muncul karena banyak orang yang ter-PHK akhirnya diserap sama bisnis UMKM. Ya. Kan gitu. Karena kelihatan nih, krisisnya kelihatan, krisis keuangan, Ya. krisis perbankan ketika era itu terjadi, yang akhirnya membuat koreksi mata uang kita, Ya. ya kan. Rupiah dulu 2000-an, bahkan di bawah 2000, sekarang 14.000, 15.000, 16.000. Tetapi pandemi ini bikin lain cerita, bahkan UMKM jadi susah payah. Kenapa? Karena musuhnya nggak kelihatan, kan gitu. Musuhnya nggak kelihatan, kita nggak ngerti cara mengatasinya. Bahkan sampai ke kematian kan gitu kan. Dan itu nggak pandang bulu. Mau yang usaha adalah pengusaha besar, Yeah. mau pengusaha kecil kena semua. Makanya yang tutup warung istilahnya ya, Yeah. nggak hanya perusahaan besar, perusahaan UMKM juga bermasalah. Nah, apakah dari hal ini kita bisa pelajarin apa gitu kan? Sebenarnya ya, UMKM itu kalau sudah dipersiapkan dalam waktu yang cukup sebelum pandemi terjadi, kemungkinan untuk survive-nya itu tinggi. Contohnya seperti apa? Banyak sekali kalau Mas Tommy keliling Jakarta, kan rumah-rumah, ruko-ruko banyak yang dijual dengan harga murah. Iya. Kan gitu ya? Iya. Dulu Di bawah NJOP malah yes, kayak gitu. dulu ada yang di angka 5M, 6M turun jadi 3M, Yeah. 4M, gitu kan. Atau yang dulunya 1M, 2M jadi berapa ratus juta. Iya. Banyak sekali. Apalagi ada hantunya. Wah, jauh lebih murah itu. Harga pandemi katanya. Kan gitu, harga Iya, pandemi. iya, iya.
Padahal itu kan yang jualan juga banyak sekali teman-teman UMKM juga. Ya kan? Jadi masalahnya di mana? Ternyata mereka tidak memiliki cash yang cukup untuk mempertahankan bisnisnya. Ya kan? Mempertahankan bisnis, kita harus ingat pegawai tetap harus dibayar. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa bayar supply juga barang. Betul. Kenapa? Karena customer nggak masuk, customer nggak bisa bayar, bos. Iya. Ya kan? Terus jualan di warung, yang beli warung berkurang drastis. Orang lebih milih mana? Orang lebih milih makan di rumah. Tahun kemarin ya 2020, 2021, ya kan. Dan ini sangat menghantam UMKM. Kalau saya bilang bagaimana geliat UMKM sekarang, UMKM sudah mulai bergerak naik lagi tahun 2021 ini ya. Tetapi harus ingat, jangan sampai pelajaran pandemi 2020 itu tidak mengambil sisi positifnya. Di mana kita harus siapin dana cadangan untuk persiapan. Untuk persiapan nanti kalau terjadi krisis lagi, kita sudah siap. Iya. Kita sudah ready dari sisi likuiditas duit ya kan. Duit di dompet udah ada, ibarat kata ada supplier mau kasih barang juga kita sanggup bayar. Iya. Nah, Karena saya rasa pandemi gitu. itu kan wujudnya tidak harus COVID saja gitu ya, Betul. apalagi untuk usaha. Ya. Betul. Tidak hanya COVID saja, dan ingat krisis itu tidak hanya gara-gara wabah, kan gitu. Kita nggak tahu 5 tahun lagi ada apa, kita nggak tahu. Iya, iya. Kalau teman-teman UMKM sekarang sudah siap, paling tidak gini deh, jangan sampai kebanyakan utang, duitnya siapin. Nggak usah numpuk cash banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting ada. Paling nggak kalau buat gaji orang masih bisa. Itu akan menjaga kita tidak masuk ke jurang kebangkrutan UMKM. Itu yang selalu saya wanti-wanti ke teman-teman UMKM sih. Iya. Baik, 3 hal nih seputar geliat bisnis UMKM pandemi dan juga pasca pandemi. Iya. Siapa yang berhasil bertahan, siapa yang kolaps, dan siapa yang lahir kalau menurut Andika? Kalau siapa yang kolaps jelas ya, teman-teman yang tidak memiliki likuiditas itu udah jelas pasti kolaps. Banyak sekali kawan-kawan saya yang tidak punya duit ya, itu kolaps. Iya. Dalam artian gini ya, punya usaha kecil, Iya. otomatis customer gak datang, gaji harus dibayar. Kalau nggak punya duit di dompet itu udah pasti kolaps. Yang bertanya yang mana? Yang utangnya nggak terlalu banyak. Orang punya usaha kalau utang banyak itu udah kemrungsung istilah Jawanya, iya, iya. nggak bisa mikir lagi. Kedandapan. Ya, kayak gitu kan. Iya. Utangnya nggak terlalu banyak, dia masih mungkin bisa bertahan meskipun cashnya kecil. Masih bisa mikir, ya udahlah. Contoh kata, orang jualan baju kan bisa mikir, aduh besok saya jualan masker saja, Iya, kan iya. mas bisnisnya masih sama. Nah, hal-hal seperti itu ternyata kreativitas itu juga ditumbuhkan dengan kondisi keuangan kita. Iya. Semakin aman keuangan kita, kadang-kadang nih kita masih punya peluang untuk melakukan hal-hal lain, kan gitu. Semakin mepet duit kita, opsi kita makin terbatas nggak sih? Kan gitu sederhana konsepnya ya. Iya. Jadi itu yang yang survive, yang mati gitu kan. Terus yang muncul lagi, Iya. nah ini yang menarik. Yang muncul lagi itu adalah semua UMKM yang berbisnis online. Artinya apa? Ada bisnis yang tidak berhubungan dengan online, ada yang berhubungan kan gitu kan. Rata-rata kalau bisnis besar itu memang tidak berhubungan dengan online. Contoh bisnis batu bara. Kan UMKM nggak mungkin ngejar ke sana karena itu banyak sekali duitnya Iya, gitu kan. iya. Padat modal. Nah, kalau UMKM dengan modal yang kecil, sebetulnya banyak sekali saya lihat ya muncul ketika mereka punya koneksi dengan online. Kan gitu. Dulu itu seperti contoh usaha saya ini ya, yang agensi gitu kan. Dulu nggak ada kepikiran orang bikin agensi buat sosial media misalnya. Iya, iya. Kan gitu. Sekarang saya lihat banyak sekali muncul. Nah, terus bisnis seperti apa yang follower gitu, bikin video. Iya. Ternyata banyak sekali permintaan di tahun 2020-2021. Ya kan? Itu yang saya lihat sekarang gitu sih. Kemunculan-kemunculan di bisnis di bidang online. Iya. Yang benar-benar lahir baru atau mungkin bahkan mereka yang berhasil shifting. Yes, ya. betul. At least mereka offline-nya memang tidak bisa jalan, apalagi mereka yang gerainya harus di mall terpaksa harus tutup nggak punya etalase, tapi mereka berhasil shifting. Itu juga salah satu yang kita bisa lihat ya bagaimana disrupsi UMKM yang terjadi pada saat pandemi ini sendiri gitu. Nah,
Sekarang kita berbicara basic, belajar dari apa yang terjadi krisis keuangan di tahun 97-98, kemudian pandemi yang kita hadapi 2021 kemarin gitu. Kesalahan keuangan yang paling lazim dan benar-benar mengancam sebenarnya untuk para pelaku UMKM itu seperti apa sih? Oke. Karena tadi saya sudah bicara sekilas dengan likuiditas, saya akan lebih breakdown ya. Jadi karena saya sebagai konsultan, saya sering sekali melihat gini, klien datang ke saya, terus mereka ngasih laporan, saya lihat nih, kok ini banyak sekali ya keluar duit dari kas perusahaan, yang nggak ngerti juntrungannya. Terus dia jawab, Kakanda ini buat sehari-hari di rumah, buat ngasih duit belanja anak istri. Buat saya itu salah. Kenapa? Karena tidak ada perpisahan antara uang untuk usaha dengan uang untuk kehidupan sehari-hari. Contoh kata gini, Mas Tommy bikin bisnis cukur rambut, kan gitu. Terus udah ada perputaran nih, misalnya 20 juta sebulan, 30 juta, makin lama makin naik gitu kan. Pertanyaan saya, Mas Tommy akan ngambil uang ketika butuh atau Mas Tommy akan mengambil sesuai gaji yang sudah ditetapkan? Saya akan mengambil sesuai gaji yang sudah ditetapkan. Yes. Kalau kurang malamnya saya ngepet. Nah, konsep yang betul adalah demikian. Konsep yang betul demikian. Jadi seperti contoh tadi ya, kita udah punya omset 20, 30, 40 juta gitu kan. Ya sudah, kita cocoknya digaji berapa sih untuk UMKM yang kita bentuk sekarang? Nggak mungkin kan kita baru bikin skalanya cuma 20-30 juta, kita mintanya 50 juta untuk gaji ujuk-ujuk, kita. Ya, dari mana duitnya? Ya kan, kecuali jualan barang nggak bener kan gitu. Nah, dari porsi tadi, skala kecil tadi, pegawainya paling cuma berapa sih? 3 orang, 4 orang gitu ya. Terus omset 20. Oke lah, masing-masing pegawai digaji sesuai UMR di Jakarta 4 juta. Itu jelas nggak cukup. Ya kan? Kalau di daerah mungkin masih cukup 2 juta. Pegawai 4 orang 8 juta kan gitu kan. Kita gajinya berapa? Ya paling 3 juta, 4 juta. Jadi dari 8 juta tadi ditambahkan 4 juta gaji kita kan 12 juta. Masih ada sisa berapa? 20 dikurangi 12, 8 juta. Ini sambil coret-coret ya. Ada 8 juta. Nah, 8 juta itu jadi cadangannya sih perusahaan kecil ini, UMKM ini, perusahaan Mas Tommy. Ya kan? Usaha cukur saya ini, Usaha 8 cukurnya. jutanya jangan diambil buat belanja skincare apa segala macam. Bukan urusan rumah tangga. Oh. Itu lain cerita ya. Iya. Nanti setahun kemudian berapa nih? Katakanlah 8 juta sebulan tadi. Setahun berapa? 8 kali 12. 96. 96. Ya, 96 juta. 96 juta berarti itu adalah pendapatan di tahun tersebut, di tahun 2021 punya Mas Tommy. Boleh nggak diambil duitnya? Boleh. Pakai apa? Skema dividen. Oh. Bagi hasil ibaratnya lah. Bahasa jalanannya bagi hasil. Setahun sekali cukup kan? 96 paling diambil berapa? 30 juta deh. Udah cukup. Misalnya setahun sekali. Jadi setiap bulan kan Mas Tommy dapat gaji yang tadi 4 juta. Setahun sekali ngambil 30 juta. Biar duit itu sisa ada di perusahaan. Nanti tahun depan digunakan buat apa? Lain cerita. Misalnya nambah pegawai lagi, atau nambah alat cukur lagi, nambah ruko lagi, ya itu beda-beda. Jadi ketika sudah terpisah antara uang Mas Tommy yang pribadi, keluarga, dipisahkan dengan uang untuk bisnis, enak. Nggak kecampur. Jangan sampai bisnis pakai duit keluarga. Istrimu marah, kan gitu. Jangan sampai keluarga pakai duit bisnis, karyawanmu marah, kan gitu. Jadi kita pisahkan biar benar. Dimulai dari situ, it's so simple. Jadi itu ya, Sobat Laku ya, jadi kesalahan yang paling basic untuk mereka-mereka yang mungkin baru banget gitu ya menjadi pejuang UMKM gitu atau mungkin business owner, yaitu nggak bisa misahin cash flow antara keuangan pribadi dan juga keuangan perusahaan. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Ketika ini juga sering terjadi ya, UMKM itu di awal-awal bikin itu sering sekali tidak mendapat income. Ya, 3 bulan 4 bulan pertama sangat sering tidak mendapatkan income. Makanya ketika mau membuat sebuah usaha kecil, kita harus memikirkan kalau 6 bulan ke depan tidak menghasilkan uang itu seperti apa. Karena saya pernah nggak 6 bulan, 7 bulan saya nggak dapat duit dari usaha yang saya bikin. Ya, baru bulan ke-8 ke-9 dapat duitnya. Ya kan. Tapi kita udah prediksi, ya udah kalau gitu, misalnya
6 bulan itu kebutuhannya berapa sih? Sebulannya 10 juta tadi. 6 bulan berarti saya harus ada duit di dompet 60 juta. Kan gitu. Udah 60 juta ini saya taruh buat bisnis ini. Kalau 6 bulan jalan, ya syukur, bagus, plan kita jalan, kan gitu. Kalau 6 bulan gak jalan, berarti ini dipertanyakan bisnis ini. Apakah layak diteruskan atau tidak? Jadi yang penting duitnya ada dulu. Ya kan? Jangan sampai kita cuman punya modal untuk bikin tok di bulan pertama, tapi nggak siapin duit buat bulan kedua, ketiga, keempat. Ya karyawannya makan apa nanti? Kalau ada karyawan, ya kan? Kalau nggak ada karyawan, ya nanti bayar supplier pakai apa? Nah, kan gitu, sesuai dengan kondisi bisnisnya. Iya, iya. Nah, wajarnya nih untuk yang saat ini mungkin ngerasa berantakan banget nih cash flow-nya di usaha mereka gitu ya untuk Sobat Laku. Wajarnya gimana nih untuk ketika mau buka usaha, duit ibaratnya cash flow kita tuh sehat tuh bisa dinilai dari matematika yang seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa nih? Paling Dana daruratnya segala macam. Oke, paling simpel ya. Kita nggak bicara keuangan pribadinya. Ya. Kita bicara usaha UMKM-nya ini, ya kan. Cukur rambutnya Mas Tommy tadi. Setidak-tidaknya, ya. Sebenarnya akan berbeda skala bisnis ya. Tapi setidak-tidaknya, kalau untuk usaha kecil, punyalah 6 bulan duit operasional. Setidaknya kayak gitu. Cash-nya itu segitu. Ya. Kalau seperti saya bilang tadi, operasionalnya itu 20 juta atau 10 juta ada yang tadi. Berarti setidaknya duit di bank untuk si perusahaan kecil ini 60 juta lah. Gitu. Jadi kalaupun di bulan ketiga tidak ada pemasukan, masih ada duit cadangan. Gitu loh. Tapi ya, jangan numpuk terlalu banyak. Itu nggak efektif. Misalnya duit Mas Tommy ini 100 juta, ya. Operasionalnya selama 6 bulan itu 60 juta. Ya udah 40 juta itu sudah direncanakan untuk hal lain, untuk ekspansi, ya kan, atau untuk memperbaiki kualitas. Kenapa? Karena kita juga usaha butuh adaptasi, harus ada R&D-nya kan gitu kan, harus ada riset-risetnya. Kalau nggak adaptasi, lama-lama juga slowing down kan gitu. Nah, itu sih. Jadi seperti itu ya. Jadi minimal at least ada 6 kali lah atau 6 bulan lah. 6 bulan 6 bulan dana untuk operasional harus diem, tenang, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh diutak-utak. Ya, tapi pelan-pelan saja. Iya. Karena pada perjalanan itu kan pasti susah. Saya mengalami pasti susah sekali kalau teman-teman pas mulai langsung kekumpul 6 bulan itu pasti susah. Kekumpul cash dikit-dikit 3 bulan operasional itu udah cukup. 4 bulan itu bagus. Kalau mau efisien ideal gitu ya udah 6 bulan. Itu maksimal, nggak usah lebih dari itu. Gitu. Oke, baik. Dan untuk mereka gitu yang udah terlanjur nih, berantakan ibaratnya. Sekarang lagi bingung banget nih gimana nih ngebenerin cash flow kita gitu. Bagian mana dulu yang harus dibenerin, Mas? Yang paling sering terjadi nih ya, kalau problem seperti itu, saya sering melihat cash flow itu bermasalah karena dia punya banyak utang. Kalau Mas Tommy ngelihat usaha-usaha kecil, ada kan sistem yang, boleh nggak aku invest ke Mas Tommy untuk project A, nanti project A dapat 20%, kalau sudah selesai projectnya, gitu kan. Itu bukan tanam saham kan itu sebenarnya kan, tapi utang kan, ya kan. Nah, saran saya, kalau kondisi seperti itu, beresin dulu, listing dulu semua utang yang dimiliki. Sebagian besar permasalahan likuiditas atau cash flow adalah permasalahan utang. Karena kalau utangnya kecil atau bahkan tidak ada, maka kecil kemungkinan cash flow-nya bermasalah. Seandainya bisnisnya jalan loh ya, ada customer gitu. Kan kalau customer-nya gak ada berarti problem marketing kan, itu lain cerita. Tapi kalau ini problem cash flow, saya melihat paling sering adalah masalah utangnya. Di listing dulu. Lihat dulu mana utang dari yang kasih bunganya yang paling tinggi mana, yang paling gampang dibereskan yang mana, ya dari situ. Nah, tapi juga sudah mulai jalan nih pembagian antara bisnis keluarga, uang bisnis dan uang keluarga tadi itu udah mulai jalan, ya kan. Nah, terus yang ketiga adalah saya selalu suka untuk melihat roadmap ya. Jadi ibaratnya gini. Sekarang kan jarang ya orang bikin UMKM tapi bikin plan-plannya, rencana-rencananya. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Teman-teman UMKM, apapun usahanya, mau jualan soto, mau jualan bakso,
saran saya untuk membuat yang kecil kayak tadi. Kenapa? Karena untuk melihat nih, kira-kira bahan baku itu berapa sih? Ya kan, bahan baku itu ternyata tahu nggak harga cabai naik bulan ini. Tapi kalau kita lihat ya, selama misalnya 2 tahun, 3 tahun terakhir, itu kan kenaikannya juga kelihatan nih pola-pola tertentu nih ya. Iya. Oh Desember itu naik, oh Juli itu turun, Iya. oh Lebaran bulan 3 itu naik, oh tahun baru itu lagi harga tinggi tapi udah mau turun lagi. Kan kelihatan tuh, misalnya untuk harga cabai ya. Nah, itu kan kita bisa ngira-ngira nih ya, prediksi, ngira-ngira, oh pas bulan-bulan ini berarti saya tidak boleh belanja aneh-aneh, kan gitu, nggak boleh ekspansi aneh-aneh. Bener. Karena belanja cabainya akan tinggi. Karena belanja cabainya tinggi. Nah itu beda-beda kan bisnisnya kan. Iya. Misalnya lagi tergantung bahan bakunya apa, kan gitu. Atau yang bisnis yang membutuhkan influencer misalnya. Wah, influencer kalau pas tengah tahun ada pendidikan, mungkin influencer yang sifatnya ngasih sharing-sharing gitu akan agak mahal nih. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa kita kondisikan ketika kita sudah bikin, wah ini kira-kira 3 bulan ke depan kayak gini nih, 6 bulan ke depan kayak gini nih. Kalau kita nggak tahu itu, coret-coretan yang ribet, yang nggak rapih nggak apa-apa deh, yang penting ada. Ini saya berlakukan kan saya ada, kita ada circle juga rekan-rekan yang bikin UMKM, ada soto yang bikin soto sama bakso gitu. Saya bilang ke teman-teman saya nih, coba deh coret-coret, karena ini jarang sekali dilakukan, coret-coret. Kamu itu nanti jualannya mau kayak gimana? Mau pakai marketing atau tidak? Atau mau pakai cara lama? Ya udah nunggu pembeli datang. Iya. Kan gitu. Cuma nunggu bola. Cuma nunggu bola. Atau mau ikut kayak anak sekarang, beriklan di mana-mana gitu kan. Jangan salah, jualan bakso aja sekarang sudah lewat billboard kok. Ya kan, yang lagi tren itu udah. Artinya kita mau pakai cara apa nih? Berapa modal kamu nih? Nah itu saran saya, likuiditas itu penting, tapi kita juga harus memikirkan usaha kita mau kemana. Betul. Gitu. Dan itu tuh, jadi ketika teman-teman sudah mulai tahu kondisinya seperti apa, tinggal di list aja tuh utangnya tuh seperti apa. Karena masalahnya dari situ tuh, di list hutangnya seperti apa. Kemudian biasanya nih saran untuk jalan keluar ketika ternyata setelah di list, wah ini udah utangnya udah luar biasa. Ini seperti apa Mas biasanya? Oke. Jual aset kah atau gimana? Oke. Selain masalah utang tadi itu ya Mas ya, saya mau tambahin dikit bahwa teman-teman UMKM itu jangan malas-malas untuk melakukan cek ya, mengecek persediaan yang dimilikin. Contoh, saya ada satu klien dia jualan, maaf ya, pakaian dalam. Ya, pakaian dalam itu bisnisnya gede loh, jangan salah. Iya. Meskipun sederhana tapi perputaran uangnya itu besar sekali. Tahu bagaimana besar? Dia UMKM kecil, UMKM kecil. Gudangnya seperti apa? Coba kira-kira kayak gimana Mas Tom? Ya gede banget sih, kayak mungkin di Cikarang atau mungkin di Priok gitu udah gudangnya. Itu skala pabrik. Ini teman saya, klien saya ini skala UMKM, skala kecil. Jadi dia itu sewa rumah. Oh rumah ya? Yes, sewa rumah khusus untuk naruh apa? Ya udah celana dalam gitu atau BH gitu, taruh di situ. Sampai kemarin saya sempat ada berita tuh yang sempat ketimpa itu ya, ada yang ketimpa itu luar biasa sih. Karena stoknya di rumah. Ya. Jadi jangan malas-malas untuk mengecek atau stok opening. Sering sekali saya melihat bahwa selain masalah utang, teman-teman UMKM ini jarang melakukan stok opening. Ya. Paling tidak ya udah deh, nggak usah sering-sering. Setahun sekali itu udah cukup. Kalau nggak melakukan kayaknya kebangetan gitu. Kenapa? Karena banyak kan, misalnya Mas Tommy tadi jualan barang terus dapat profit, ya kan? Profitnya itu tidak langsung diambil untuk gaji, tapi dibeliin barang lagi. Akhirnya numpuk, nggak ketahuan jumlah barangnya itu berapa, nilainya berapa. Yang dipahami sama Mas Tommy, loh duitku kok nggak ada. Aset semua ternyata. Iya, aset semua. Nah, ini berhubungan dengan yang Mas Tommy bilang tadi, apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Apa yang harus dilakukan kalau ternyata problemnya ketemu nih. Problem utang tadi misalnya, atau problem tidak tahu, tidak pernah stok opening. Ada lagi nih sebetulnya. Problem yang paling tinggi adalah ketika orang tidak menyadari ada masalah di UMKM tersebut. Jadi merasa semua baik-baik saja. Iya.
Banyak tuh manusia kayak gitu ya. Nah itu bahaya sekali. Apalagi kalau teman-teman pebisnis itu bahaya sekali. Kenapa? Karena semua usaha sebagus apapun itu pasti ada problemnya. Kalau kita nggak tahu problemnya berarti kita nggak ada masalah di usaha kita. Jangan-jangan kamulah masalahnya. Gitu ya. Ya, mungkin itu terjadi kan gitu kan. Nah, stop omongan tadi. Kalau utangnya sudah menggelembung tinggi, kita lihat deh asetnya itu apa. Kalau asetnya inventory kayak tadi, persediaan kayak tadi, itu to be honest, sejujurnya akan cukup susah untuk dijual lagi. Kalau apa? Kalau barang-barangnya barang-barang yang ada kadaluarsanya kan gitu, ya kan. Kalau pakaian juga yang model lama akan susah dijual lagi. Pun bisa dijual mungkin harus pakai sedikit cara, ya kan. Bundling kayak diskon, Buy one get one. buy one get one, ya kan. Tetapi gimana caranya? Harus mengurangi barang-barang lama tadi. Kenapa? Concernnya bukan mencari uang lagi, concernnya adalah mengurangi tempat, ya. Jadi biar ada space di tempat tersebut. Kenapa? Karena nggak ada space, mau nggak mau orang harus sewa tempat lagi. Nah ini bahaya. Kenapa? Keluar kos. Keluar kos itu nggak kecil, ini gede loh, ya kan? Gede. Jadi yang harus kita pikirin adalah, makanya orang kan suka nih kalau punya jualan baju lain sebagainya itu perputarannya cepat. Ya. Selain karena uangnya cepat, karena biar dia bisa ngambil barang lagi, kan gitu, ya kan? Jadi kita harus tahu barang-barang mana yang harus segera dibuang dengan cepat. Berhubungan dengan yang dibilang Mas Tommy tadi, untuk bayar utang dan sebagainya, ya kan? Kalau ternyata persediaannya itu udah nggak cukup, berarti juga ada masalah. Kenapa? Karena berarti bisnis kita tidak mencukupi pembayaran utang kita. Itu masalah banget, ya. Kita harus segera bereskan. Ya. Gimana? Ya sudah, aset persediaan nggak cukup. Aset yang kita punya dari usaha ini apa? Misalnya motor kayak lain sebagainya. Kita start dari nol deh. Kita benahi dulu pakai cara yang tadi, ya kan? Karena bisnis ini udah proven sebetulnya, bisnisnya udah benar. Cuman karena kita salah manage saja, ya udah kita start dari nol, jual aset yang kita milikin dulu. Kalau misalnya kebetulan Mas Tommy punya, ini saya nggak terlalu suka menggunakan, tapi mungkin bisa menjadi opsi. Misalnya Mas Tommy punya parents, orang tua yang crazy rich gitu ya. Karena Mas Tommy punya idealisme sendiri, akhirnya usaha sendiri, ternyata kena masalah, ya sudah minta tolong ke parents untuk nutup utang dulu tanpa bunga, misalnya seperti itu. Tapi saya nggak terlalu suka dengan cara ini. Sebisa mungkin habisin dulu aset untuk menutup utang, kita jalanin dari yang baru. Tetapi kalau ini hanya khusus untuk bisnis yang benar-benar sudah jalan. Kalau bisnisnya ini nggak works, nggak jalan, ya sudah jangan dimulai lagi. Kita harus shifting usaha lain. Namanya UMKM kan memang harus gitu ya. Harus adaptasi dengan kondisi. Gitu sih. Oke. Itu untuk yang mereka yang gagal ternyata list hutangnya banyak, kemudian nggak rutin melakukan stok opnam segala macam gitu ya, nggak paham mereka punya aset apa dan ternyata tidak mencukupi untuk mereka membayar hutang, itu kan memang udah nggak sehat. Nah sekarang yang sebenarnya cukup berhasil untuk mereka yang ternyata oke nih, di kala pandemi online segala macam mengalami kenaikan segala macam. Nah setelah mungkin mengalami kenaikan gitu, bagaimana menentukan ini kira-kira kenaikan ini yang paling sehat untuk teman-teman gitu ya, untuk sobat laku yang ternyata kenaikannya oke banget. Nah kenaikan ini tuh mau diapain nih? Mau invest lagi, mau memperbaiki kualitas, buka cabang, buka kemitraan. Nah untuk langkah berikutnya ketika wah oke nih kayaknya, ini masih kayaknya karena kan asumsi ya jatuhnya, kita belum tahu gitu. Nah itu seperti apa tuh Mas Dika? Kenaikan bisnis yang sehat buat saya adalah kalau misalnya bisnis naik sekitar 20%, 30% itu udah sehat menurut saya. Nggak usah 100%, 200%. Ya memang akan bagus sekali ya kalau itu terjadi. Tapi kalaupun bisnis kita naik 20-30% itu still good gitu ya, still bagus gitu. Untuk apa? Saya selalu menyarankan untuk dua hal. Ya, kalau misalnya udah sehat ya, cash flow-nya udah bagus, utangnya sudah kecil, bisnisnya sudah jalan dengan baik gitu ya. Saya selalu menyarankan dua hal. Pertama adalah investasi karena harus selalu ada. Bisnis boleh investasi, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh gitu kan? Boleh sekali. Yang kedua adalah untuk riset. Ya, dua hal ini. R&D ya? Ya, riset itu apa? Contoh deh paling gampang, jualan soto ya. Jualan soto itu riset apa sih? Riset kalau ada menu lain bisa nggak sih? Jalan nggak sih? Ya. Misalnya jualan soto terus mau nambah menu lain kayak apa itu kalau di SS ada kelapa serut misalnya kayak gitu ya. Es teler gitu dikombinasikan itu bisa nguntungin nggak sih? Riset itu nggak hanya masalah produk ya,
bisa riset marketing, ya kan? Bisa nggak sih kalau kita harus beriklan jualan soto itu di YouTube, keren nggak sih? Nah, itu kan juga bagian of riset. Ya. Jadi saya selalu tekankan dua itu. Kenapa? Karena kita bisnis kecil ya terutama ya, nggak akan tumbuh kalau produknya itu sama terus-terusan. Kita sudah di era beda dengan era lama. Era lama itu apa maksud saya? Kalau Mas Tommy suka makan pasti suka makanan yang khas ya, yang sudah terkenal dari turun-temurun generasi-generasi. Aku western sebenarnya Mas. Lebih ke Oke. lidahku tuh kayak Ya western. saya ngomong sama kru aja. Aku tuh lidahku kayak western banget gitu. You know lah. Ya. Ya gitu kan. Jadi ya sudah generasi gitu Bikin ya. kesal narasumber. Iya, oke. Generasi ke generasi gitu kan. Tapi era sekarang itu kan beda sekali. Banyak sekali makanan yang pindah tahun itu pindah jenis, pindah model, kan gitu kan. Bahkan untuk hal sederhana saja, bakso saja. Sekarang bakso ada isinya keju. 20 tahun lalu tuh saya nggak ada tuh bakso isi keju tuh nggak ada. Gitu. Sekarang ada. Itu kan bagian dari riset. Kalau juga. ngomong bakso lihat ke kamera Mas, dari tadi ngeliatnya ke saya terus. Baksonya ke kamera gitu, nyapanya. Bakso gitu itu gitu. Iya kan, Mbak? Tuh. So, gitu kan bakso. Ya, jadi Iya benar ya. kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti mie ayam isinya pakai keju lagi ya. Saya juga nggak tahu gitu kan. Itu kan bagian dari riset. Iya. Nah, itu ya saya selalu tekankan. Riset itu jangan hanya berpikir masalah produk, enggak. Riset itu bisa ke marketing, bisa cara kita. Nah, ini contoh. Pakai seragam itu juga bagian dari riset. Kan itu butuh biaya juga. Iya. Ya kan? Belum pernah kan ngelihat mie ayam yang jualan pakai jas gitu, belum pernah. Ya mungkin bisa dipakai. Iya. Ya, kita nggak tahu. Cuman saya nggak mau melakukan juga. Panas soalnya. Iya. Tapi artinya ada dana yang disiapkan untuk hal seperti itu. Ya, oke. Jadi semua unit usaha apapun jangan lupa untuk riset. Kayak misalnya nih, Tommy buka usaha cukur gitu ya. Berarti memang harus riset ketika memang ada kenaikan apa namanya profit yang oke, ibaratnya dalam jangka waktu yang cukup panjang 20-30% tadi sudah cukup oke sebenarnya. Nah, kita riset apakah kayak misalnya di tempat cukurnya Tommy itu buka coffee shop oke atau enggak. Cowok-cowok yang suka cukur tuh seperti apa. Mereka suka mungkin sambil pijet juga misalnya kayak gitu-gitu kayak ya. Mas Tommy ini misalnya kan nggak punya rambut gitu ya. Jadi Yang ada nggak di sih- sini Mas, sebenarnya kan yang di kepala doang Mas. Oh. Di ketek terus di ada, Mas. Di kaki banyak. Nah, gitu ya. itu bisa wax gitu kan. Iya, oke. Ya, betul. Jadi riset, ini Makin cakep nggak banget paham ini, saya di sini ya. random ya kemana-mana. Nah sekarang gini, kalau kita mau mulai ibaratnya investasi, kemudian R&D-nya udah oke segala macam, sebenarnya lebih ke tolak ukurnya itu tahun kita berjalan atau memang persentase profit kita dan risetnya oke nih untuk kita ngapain nih, mau invest lagi, mau ekspansi, mau buka kemitraan, seperti itu menentukannya seperti apa? Saya selalu menentukan dari hasil riset. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah berjalan 2 tahun misalnya ya. Pertumbuhan bisnis kita cuma naik 20%, 30% per tahun. Terus kita Jangan jumawa. terus kita nggak buka cabang di mana-mana misalnya. Aduh, yang lain kok udah pada buka cabang, still oke. Kalau misalnya ternyata hasil kita analisis gitu ya. Kok nggak pas, belum nemu produk yang bagus gitu kan. Belum nemu mitra yang pas gitu kan. Nggak usah dipaksakan. Hasil riset itu, nah ini yang sering terjadi juga ya. Banyak orang terjebak, aduh saya sudah ngeluarin duit banyak nih untuk nyobain ini itu gitu kan. Untuk nyoba resep-resep yang baru untuk masakan. Sayang kayaknya kalau nggak dipakai. Loh, kalau nggak enak ngapain dipaksakan? Jadi bukan karena kita menghabiskan uang, terus kita harus memaksakan bahwa produk itu harus kita jual. Enggak. Kalau produk itu disukai sama orang, ya sudah kita bisa melakukan. Kalau mitra tersebut kita sudah misalnya jalan keluar pulau nih, kita udah jauh-jauh misalnya ke Papua misalnya. Kalau ternyata gak cocok dengan market di sana, apakah harus dipaksakan? Meskipun kita sudah keluar uang banyak untuk ke sana, kan gitu. Jadi balik lagi ya, jangan memaksakan hanya karena masalah waktu. Menurut saya itu tidak pas. Kita akan melakukan ketika semua hasil analisis kita itu, oh ini udah pas nih, pasti bisa nih. Kita udah yakin nih. Kalau nggak yakin jangan dipaksakan. Gitu sih. Oke. Dari Monday Talk nih, Kakanda yang mungkin sempat direkam gitu ya, permasalahan-permasalahan real yang terjadi sama para business owner gitu di luar sana tuh seperti apa sih yang lagi sering banget terjadi akhir-akhir ini? Masalah-masalah seperti apa? Kalau yang benar-benar real gitu. Ya, paling sering ya business owner ya. Sering sekali saya melihat
permasalahan family business sebetulnya. Itu lagi mungkin karena sudah mulai perbedaan generasi kali ya. Jadi banyak sekali seperti itu. Misalnya macam-macam. Ada yang misalnya ayah sama anak keturunannya nggak mau meneruskan usaha orang tuanya, ya kan? Akhirnya bingung nih, siapa yang mau nerusin usaha, kan gitu. Cari-cari orang lain kan nggak pas, karena niatnya ini mau diteruskan ke si anak. Itu contoh. Atau bisnis keluarga yang lain, duit kalau zaman dulu itu sering sekali orang usaha dapat uang itu dibeliin properti, ya. Properti itu nanti apa istilahnya dibankkan lagi lah ya, dapat uang, terus gunakan untuk nambah usahanya, kan gitu. Ternyata pas pandemi kemarin terjadi masalah, ya kan? Bisnisnya nggak jalan, properti dijual susah. Nah ini juga sering saya temuin beberapa bulan ini, gitu. Terus contoh lainnya, selain masalah keturunan tadi, juga sengketa ini mas, siapa yang lebih cocok. Ya itu urusan yang sering terjadi lah di family business, gitu sih. Jadi ternyata masalah seperti itu ya, jadi bahkan ini dalam keluarga pun masalahnya malah semakin banyak gitu ya. Jadi memang hitam di atas putih itu harus benar-benar tegas kalau berbicara soal usaha ya. Iya, hitam di atas putih harus tegas, kemudian orang tua juga harus tegas, karena kadang-kadang kan nggak enakan sama anak. Itu sering terjadi juga. Iya. Oke. Nah, berbicara soal kita nih sebagai business owner, tadi profitnya udah oke segala macam. Sebenarnya normalnya kita boleh mengambil Ini untuk. boleh saya minum? Boleh mas, boleh. Udah didoain tadi mas. Properti. Wah, narasumber kita haus ternyata, ngomongnya panjang. Ya, jadi kalau udah jelas nih profitnya. Sebenarnya kita normalnya atau sehatnya gitu, kita boleh ngambil berapa persen sih dari profit itu? Oke. Untuk benar-benar kesenangan pribadi ya. Oke. Ini harus kita bedakan. Part dari gaji atau bagi hasilnya, dividen. Bagi hasilnya, dividen. Oke, bagi hasilnya dividen. Sebetulnya kalau mau dividen itu ya, mau ngambil semuanya itu hak-hak kamu juga. Bebas-bebas saja, ya kan. Cuman kalau saya nggak suka. Kenapa? Kalau diambil semua, ya tadi nggak ada part untuk investasi perusahaan, nggak ada tempat untuk riset usaha. Saya nggak terlalu suka dengan kayak gitu. Maksimal, kalau saya akan ambil itu maksimal 50%, maksimal. Yeah. Sisanya itu taruh lagi di usaha. Sering, apakah pernah nggak ngambil bagi hasil? Pernah. Pernah cuma 20%, 30%? Pernah. Tapi maksimal saya nggak pernah ngambil di atas 50%. Itu menurut saya sudah cukup lah. 50% itu nanti dibagi ke pemegang saham ya. Misalnya kita berdua yang punya, ya udah 25-25 gitu. Iya. Ingat ya itu dari dividen dan memang sudah profit gitu ya perusahaannya. Memang sudah profit. Loh kalau nggak ada profit apa yang mau dibagi? Betul. Masa mau bagi kerugian? Gitu ya. Seperti itu ya, Sobat Laku ya. Nah, kalau mungkin Sobat Laku juga punya cerita lain, boleh juga nih yang mungkin saat ini menyaksikan lewat YouTube-nya Lika-Liku Laku Podcast, juga boleh tuh punya cerita-cerita, mungkin ada permasalahan cash flow apa yang dihadapin gitu ya. Boleh tuh sambil cerita-cerita juga gitu ya. Siapa tahu nanti ada Sobat Laku yang lain yang bisa jawab, bisa ngebaca juga, jadi bisa saling share juga gitu ya. Jadi boleh tuh saling berbagi gitu ya, bahwa ternyata permasalahan cash flow ini jadi permasalahan yang sebenarnya sederhana sebenarnya ya, tapi kadang kalau kita nggak aware gitu ya, ini akan jadi bumerang sih buat ke depannya nanti gitu ya. Nah, ngelihat maksudnya gini, Mas Andika sudah banyak ngelihat gitu ya pengalaman luar biasa dari Lika-Liku financial di Indonesia gitu ya, dari zaman resesi ekonomi di 97-98, kemudian pandemi juga gitu, dan ngelihat peluang bisnis gitu ya, kedepannya kan seperti apa sih? Apakah retail masih oke, F&B oke, online juga seperti apa? Kalau dari kacamata Mas Andika, prediksinya kedepannya seperti apa nih untuk bisnis? Oke, kalau saya lihat, ini karena saya di lapangan ya, F&B di studio sih Mas. Ini di studio maksudnya sih. Bukan gitu Pak Bos. Jadi tadi? Tadi bilang di lapangan. Jadi kalau F&B itu masih oke lah, pasti masih oke. Tinggal masalah tesnya masyarakat kita aja seperti apa gitu kan. Mungkin akan ada pergeseran kesukaan ya. Tapi kalau bisnis makanan saya lihat akan masih oke. Bisnis fashion juga pasti masih ada. Online bakal lebih tinggi itu pasti, ya kan. Apalagi sekarang juga lagi booming metaverse gitu kan.
Web 3.0 gitu kan. Buat saya kita itu kan manusia selalu suka hal yang baru, hal yang aneh, hal yang belum pernah dicapai gitu kan. Menurut saya akan ke arah sana. Semuanya akan ke arah digital. Mau kamu bisnis F&B, mau kamu bisnis makanan, kamu bisnis sepatu, pasti akan ada channel digitalnya. Gitu. Kalau teman-teman di sini yang nonton nggak siap-siap untuk terakses dengan digital, sayang sekali. Iya. Jadi apapun usahanya harus ada akses digitalnya gitu ya. Harus benar-benar mikirin banget tuh bagaimana pemasaran online-nya juga seperti apa. Paling tidak ada identitas digital. Ya kan. Jadi gampangnya gini deh, kalau ada teman yang nanya, Mas Tom itu tempat cukurnya apa sih? Misalnya gitu ya. Oh, lihat aja Instagram ABCD gitu kan. Itu simple. Di Instagram itu kan udah kelihatan alamatnya di mana, hasilnya kayak gimana, bla 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 gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Mas Tom cukurnya di mana? Oh, di dekat lapangan bola, dekatnya lampu merah ini itu. Kayak gimana? Nah, itu susah lagi. Ya kan. Kalau udah ada identitas digital, itu akan sangat mempermudah. Identitas digital. Jadi sebagai business owner gitu ya, nggak boleh gaptek ya, karena saat ini eranya adalah harus punya identitas digital terlebih dahulu. Jadi gampang untuk memperkenalkan diri, etalasenya teman-teman sudah ada. Jadi identitas digital jangan lupa. Dan tadi sudah dikasih tahu banget gitu ya, bagaimana cash flow-nya teman-teman harus dipikirin dengan baik gitu ya, untuk benar-benar bisa at least punya usaha yang setidaknya sehat gitu ya untuk selama beberapa waktu ke depan. Iya. Dan saya rasa itu bukan hal yang sangat susah sekali ya. Karena ekonomi kita sudah bangkit, market kita sudah bangkit juga ya, daya beli masyarakat juga sudah naik. Saya rasa ini momen yang pas kalau teman-teman mulai usaha baru sih. Betul. Jangan lupa harus dipisahin antara keuangan pribadi dan juga keuangan perusahaan. Kemudian juga harus tahu tuh itu duit gaji atau duit dividen sebenarnya gitu ya. Dan jangan sampai kecampur-campur. Itu karena yang benar-benar sangat berdampak banget, itu kelihatan banget pada saat pandemi 2 tahun banyak banget yang kolaps. Ya karena ternyata mereka likuiditasnya nggak sehat seperti itu ya. Harus paham banget tuh soal stok O6 juga. Kemudian juga teman-teman harus tahu kira-kira listing hutangnya seperti apa gitu, itu juga penting sekali. Dan kalau memang saat ini menjalankan bisnis keluarga, ya harus benar-benar tuh diobrolin dengan baik, ketegasan keluarga juga itu harus dipikirin baik-baik gitu ya. Nah, untuk Monday Talk sendiri nanti akan ada apa lagi, atau mungkin di Descartes ada yang sesuatu yang mungkin akan bisa Sobat Laku tunggu? Saya akan luncurin majalah baru mulai Januari berarti ya. Termasuk tadi ada sesuatu bersama dengan konstruksi kecil tadi gitu ya. Wah, majalah baru nih. Kita tunggu nih nanti ya. Berarti di 2022 akan semakin luas untuk Sobat Laku bisa belajar tentang literasi keuangan sama Mas Andika Descartes tentu saja ya. Karena ini Lika-Liku Laku Podcast, jadi dapat tugas untuk mendefinisikan laku. Laku untuk seorang Andika itu apa tuh? Laku untuk saya, ketika saya beli barang itu 10 biji dengan harga Rp1.000, saya bisa jual 11 biji dengan harga Rp100.000. Wah, kecepatan Mas. Nah, ini mau dicatat kecepatan. Boleh diulang lagi dan silahkan dicatat teman-teman ya. Jadi untuk seorang Andika, laku itu adalah ketika saya beli barang 10 biji dengan harga Rp1.000, saya bisa jual barang 11 biji dengan harga Rp100.000. Wow, itu sih bukan laku lagi ya. Kaya kayaknya ya. Tepuk tangan dong buat Andika Descartes tentu saja yang sudah mampir ke Lika-Liku Laku Podcast. Ini udah collab, siapa tahu nanti bakalan bisa saling collab juga, semakin banyak topik yang bisa Mas Andika share juga untuk Sobat Laku. Dan semoga tadi nggak cuma dicatat ya, Sobat Laku, benar-benar dilakuin gitu ya. Siapa tahu tadi ilmu-ilmu yang benar-benar penting banget untuk Sobat Laku, siapa tahu bisa bikin usaha teman-teman yang saat ini mungkin udah mulai goyang, jadi kebayang nih ternyata utangnya kebanyakan. Aset apa nih yang sekarang mandek semua gitu ya. Dan juga untuk yang baru memulai harus paham banget bagaimana memisahkan dana perusahaan dan juga dana pribadi seperti itu. Semoga cash flow-nya teman-teman semakin sehat perusahaannya dan juga semakin bisa maju nih ya. Wajah UMKM Indonesia akan semakin bergeliat dan semakin oke lagi. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Andika Descartes. Rame banget ya krunya ya.
Ini udah nyiapin sound sendiri. Oh, gitu. Iya gitu ya. Baik, thank you untuk Sobat Laku, dan yang pasti Mas Andika Diskarta sudah share ya bagaimana pentingnya mengatur keuangan di bisnis dalam lika-liku bisnis kita kali ini ya. Seperti apa tips jitu ke depannya? Tetap simak aja ya podcast Lika-liku Laku berikutnya. Saya Tommy Prabowo, sampai ketemu lagi Sobat Laku.